Belum tahu. Gagal ginjal tuh maksudnya gimana? Ginjalnya gagal, failure kan kalau gagal harus bangkit. Betul. Jadi gagal ginjal. Bukan. Jadi ginjal itu kan ada fungsinya ya. Diterangin. Pahami netizen ya. Ini kapan lagi kan? Pahami nih. Kalau salah yang dirujak diajar, jangan saya. Jadi yang pertama, fungsi ginjal itu satu, nyaring racun sampah. Metabolisme. Jadi setiap hari kita itu makan ya, metabolisme ada sampahnya, itu dibuangi ginjal. Yang kedua, dia ngatur air. Jadi kalau kita kelebihan air, itu dibuang, atau kita kekurangan air, dia ditahan. Ibarat kalau kita ke gunung atau pantai, kadang ada yang di masalah gunung kita kebelet pipis terus. Di pantai kita kok nggak kebelet pipis? Ya karena dia retain, dia jaga airnya biar nggak sampai kita itu dehidrasi. Terus yang ketiga, dia jaga tekanan darah. Agar tekanan darahnya tetap stabil. Yang keempat, dia produksi sel eritropoietin, yaitu pencetus sel darah merah. Perangsang sel darah merah keluar. Yang kelima, dia aktivasi vitamin D. Sehingga kenapa tulang kita selalu dijaga kekokohannya, salah satunya fungsinya dia. Yang keenam adalah fungsi regulasi elektrolit dan asam basa. Jadi begitu... Kaki ya? Hah? Kaki. Iya. Netizen kan bilang, kan aki. Okay. Apa, mau protes? Jadi begitu ada kerusakan, ginjal tidak bisa menjalankan fungsinya. Yang kita sebut gagal menjalankan fungsi. Nek misalnya gagal fungsinya dalam membuang sampah, dia uremik. Jadi sampahnya numpuk dalam tubuh, bisa yang paling berat, dia tiba-tiba nggak sadar atau orang kayak meracau gitu, kayak orang nggak sadar. Gitu. Karena uremnya sampai otak ya. Ya, terus bau kencing. Oh kayak Pak Denny. Nggak ada di sini tapi. Nggak ada. Terus yang kedua adalah dia gagal membuang cairan. Akibatnya apa? Odem. Jadi bengkak kaki. Yang paling berat kalau sudah membanjiri paru-paru. Sesek odem paru. Odem paru. Yes. Terus yang ketiga adalah dia gagal menjalankan fungsi regulasi tekanan darah. Dia semula sudah tekanan darah, tensinya tinggi, tambah tinggi lagi tensinya. Akibatnya apa? Tiba-tiba stroke, tiba-tiba serangan jantung. Jadi ada hubungannya. Oh, itu disalahkan seringnya futsal. Nah, iya. Betul kan? Yang keempat, dia gagal, hormon eritropoietinnya tidak bisa terproduksi dengan baik. Akibatnya apa? Lemah, letih, lesu, anemia. Orang kan ngomong, aku kurang darah, minum aja obat penambah darah, zat besi. Kok nggak bisa baik-baik? Ternyata dia gagal ginjal. Waduh, terakhir. Nggak tahu, Pak. Terus habis itu dia nggak bisa menjaga vitamin D, nggak bisa aktivasi vitamin D lagi. Akibatnya apa? Orang yang sudah cuci darah atau gagal ginjal stadium 5, begitu dia jatuh, gampang Pak fraktur patologis. Wah, kita menarik. Terus kalau ginjal gagal kan, kalau kita lihat tulang patah bisa dioperasi. Kenapa ginjal yang rusak tidak bisa diperbaiki, harus diganti? Ya, ini menarik. Pertanyaannya bagus loh. Bukan bagus, itu aku pura-pura bodoh saja. Ya, jangan dianggap saya bodoh beneran. Ini pura-pura bodoh. Saya pertanyaan konyol aja. Jadi orang kenapa ngomong kalau misalnya penyakit ginjal kronis untuk saat ini tidak bisa sembuh dan terapinya adalah kalau kita ngomong adalah terapi pengganti ginjal atau renal replacement therapy. 3 modalitasnya. 1, cuci darah. Yang kedua, CAPD. Yang ketiga, cangkok ginjal. Jadi kalau ibaratnya paling gampang, kita pernah jatuh ya. Terus ada luka di sini. Terus habis itu lukanya balik kayak sikatrik atau keloid. Keloid tuh. Ya.